mengoptimalkan laba tanpa frustrasi. Siapa yang mau? Pastinya kita semua mau ya. Apalagi tanpa frustrasi. Asik! Bagaimana bisa mengoptimalkan laba tanpa frustrasi di musim pandemi ini? Mau tahu rahasianya? Intisari dari pidato saya hari ini diambil dari buku Company Makeover for Massive Profit dan ditulis oleh Ronawati Wongso. Sebelum kita masuk ke isi dari buku ini dan apa yang bisa kita dapat, saya ingin memperkenalkan penulisnya terlebih dahulu. Ronawati Wongso, penulis buku Company Makeover for Massive Profit, telah membantu perusahaan meningkatkan laba sebanyak 3.000% dalam beberapa tahun dan memulihkan kesehatan keuangan perusahaan sebesar $29 juta atau 400 miliar dalam setahun, telah berpengalaman 30 tahun di bisnis sebagai direktur keuangan dan spesialis dalam mengoptimalkan laba dan memulihkan kesehatan keuangan. Beliau juga adalah lulusan MBA dari University of Texas Austin dan BSBA dari University of Southern California LA dan juga CFA Charter Holder. Banyak perusahaan sudah lama berdiri, beberapa lebih unggul dari yang lain. Apa perbedaan perusahaan yang berkinerja baik dan yang kurang? Kepemimpinan dan strategi memang pasti berperan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sistem dan infrastruktur perusahaan. Sistem yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai kinerja keuangan yang optimal tanpa frustrasi. Bagaimana caranya? Untuk bisa mengimplementasi sistem yang tepat, itu kita perlu menemukan sumber akar masalahnya. Dan Ronawati Wongso memperkenalkan HRS system yang ditemukan oleh beliau. Yang mana langkah pertama adalah pandangan helikopter, langkah kedua menentukan sumber akar masalah, dan langkah ketiga adalah implementasi solusi. Di dalam pandangan helikopter, itu sama seperti kalau kita naik helikopter. Jadi yang kelihatan itu adalah yang umumnya, yang garis besarnya. Contohnya kita lihat daratan, kita lihat gunung, kita lihat laut, kita lihat pulau, tetapi kita tidak melihat keindahan dari gedung-gedungnya atau keindahan alamnya. Sama dengan pada waktu kita melakukan pandangan helikopter terhadap suatu perusahaan, kita hanya melihat yang secara garis besarnya, apa yang ada, apa yang nggak ada, apa yang kurang. Ya. Kemudian dari kita menemukan, kita lihat pandangan helikopter, kita berusaha untuk menemukan sumber akar masalahnya sehingga kita bisa memberikan solusinya yang tepat. Setelah itu kita tahu sumber akar masalah yang tepat, kita mengimplementasikan solusi. Apa saja yang kita lihat dalam pandangan helikopter? Mari kita bahas. Ya. Jadi yang pertama itu kita lihat adalah laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu adalah pengukuran kinerja dari suatu perusahaan. Setelah itu kita lihat struktur organisasinya. Apakah struktur organisasi ini bisa memadai untuk kebutuhan dari perusahaan, bisa untuk tercapainya visi dan misi perusahaan, dan bagaimana pengendalian internalnya. Kemudian kita berbicara dengan personelnya untuk lebih mengetahui mengenai operasi perusahaan. Kemudian berikutnya adalah mempelajari operasional perusahaan dan aliran keuangan, juga budaya perusahaan yang tidak kalah pentingnya. Penjualan dan pemasaran adalah ujung tombak perusahaan. Jadi perlu kita lakukan pandangan helikopter juga. Langkah kedua, setelah kita melakukan pandangan helikopter, apa yang perlu kita lakukan? Untuk kita bisa mengoptimalkan laba tanpa frustasi, itu kita harus tahu menentukan sumber akar masalah. Karena sama seperti contohnya kalau saya mencari kacamata. Kacamata saya ada di kamar tidur, tetapi saya carinya di ruang tamu. Apakah kacamatanya itu ketemu?
tidak ketemu, dan pastinya apa, frustrasi tidak ketemu. Jadi kita harus tahu di mana kita mencari sumber akar masalahnya dan apa yang kita harus fokuskan. Jadi kita harus cari fokusnya kan kepada mencari kebocoran dan inefisiensinya. Dan bukan hanya masalah permukaan. Contohnya kalau masalah permukaan itu memotong karyawan 25%. Kita harapkan dengan begitu perusahaan bisa untung, biayanya berkurang. Tetapi apakah itu sumber akar masalah? Kemudian yang ketiga itu adalah bukan penghematan satu kali. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita kalau mecat karyawan itu memang biaya turun, tetapi apakah itu bisa berjangka panjang? Karena kalau masalahnya bukan itu memang penghematan satu kali, tapi secara jangka panjang kita belum menemukan sumber akar masalahnya. Kemudian yang ketiga, itu setelah kita mengetahui sumber akar masalah, berikutnya adalah kita harus implementasi solusi. Implementasi solusi ini adalah kita perlu melakukan pengendalian internalnya lebih baik dan juga tertanam, ya. Kemudian juga untuk bisa supaya itu pengendalian internal tertanam, implementasi solusinya bagus, itu harus bekerja secara bersama-sama, karena kalau hanya sendiri-sendiri tidak bisa. Kemudian solusinya harus terintegrasi. Berdasarkan ini, kita ada beberapa yang harus kita pelajari. Secara ringkas, mengoptimasikan laba tanpa frustasi bisa dilakukan apabila kita tahu di mana sumber akar masalahnya. Dengan sistem HRS, buku ini membantu menemukan sumber akar masalah yang tepat dengan melakukan evaluasi terhadap 7 hal pokok. Tadi yang saya sebutkan, laporan keuangan, struktur organisasi, personel, operasional, aliran uang, budaya perusahaan, penjualan dan pemasaran, dan memberikan solusi yang tepat dengan bertumpu pada sistem. Bukan solusi satu kali yang memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi yang bisa berlangsung secara jangka panjang. Hasil akhirnya adalah para pemilik bisnis dan CEO bisa mengoptimalkan laba tanpa frustrasi. Yuk, optimalkan laba perusahaan Anda tanpa frustrasi. Dapatkan manfaat dari buku Company Makeover for Massive Profits oleh Ronawati Wongso.